Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Bu. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta staf, yang kami hormati Ibu Ketua Wirid Akbar dan juga para panitia, yang kami hormati Bunda Bunda Istimewa, yang kami hormati juga yang kami muliakan guru-guru kami, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah berikan berbagai nikmat kepada kita. Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam kepada kita, sehingga Allah masih gerakkan, masih mudahkan langkah kaki kita untuk sampai ke masjid yang kita cintai ini. Selain nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan hingga hari ini, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang juga Allah berikan kepada kita. Kita lihat mungkin di kanan kita nih, Bu, ada saudara kita yang tidak bisa hadir, ada keluarga kita yang tak bisa hadir, ada tetangga kita yang tak bisa hadir, sahabat kita yang tak bisa hadir, karena belum Allah berikan kesempatan, karena mungkin kesibukan yang mengurus keluarga, kesibukan mengurus usaha atau yang lainnya. Alhamdulillah, Allah mudahkan urusan kita sehingga kita sampai ke masjid ini. Alhamdulillah juga kita sampai ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit tapi berusaha untuk datang, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak lupa pula selawat berkirimkan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi terakhir dan penutup yang menjadi tauladan, menjadi contoh bagi kita, yakni dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak, Bu, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umatku yang paling pelit ialah ketika disebut namaku ia enggan untuk bersalawat kepadaku. Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti ini? Nauzubillah, semoga tidak. Oleh karena itu, jika kita memang tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang seperti ini, di awal ini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh ya Pak ya? Boleh ya Bu ya? Boleh. Kita bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah
Semoga selalu yang kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kita adalah umatnya yang begitu rindu, yang udah ingin melihat wajah Rasulullah SAW, ingin bertemu dengan beliau, ingin kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dahulu pada zaman jahiliyah kaum kafir Quraisy, kita para wanita ini dianggap adalah aib, dianggap hina dulu. Jadi ketika lahir seorang wanita di dalam sebuah keluarga, ketika lahir seorang wanita dianggap hina, sehingga dengan tanpa belas kasihan itu, tanpa rasa kasihan, tanpa rasa iba, dikubur hidup-hidup. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinobatkan menjadi Rasul, menjadi utusan Allah di muka bumi ini untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, sehingga derajat wanita diangkat oleh beliau. Tak ada lagi setelah itu wanita yang dikubur hidup-hidup. Wanita tampak begitu mulia. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini, Bu. Insya Allah pada siang hari ini kita akan bahaskan terlebih nantinya tentang wanita. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama kami Muni Andini, nama saya Muni Andini. Kami dari Lembaga Dakwah FSRMM Riau. Dan tentunya alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesempatan hadir untuk bersilaturahim pada bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini di sini. Alhamdulillah. Dan judul yang telah diletakkan oleh Lembaga Dakwah FSRMM Riau, kajian kita, tausiah kita pada siang hari ini, yakni tentang keutamaan wanita solehah. Ingin Bu ya jadi wanita solehah? Ingin Bu ya dirindukan surga? Ingin Bu ya masuk surga? Ada kriterianya. Kalau ingin jadi wanita solehah, ingin masuk surga, ingin dicintai Allah, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun khabitat. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, bagi istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lain, yakni perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ini Bu, wanita solehah Allah katakan ialah yang taat kepada Allah dan juga menjaga dirinya ketika suami tidak di rumah. Apakah kita sudah seperti ini, Bu? Insya Allah. Allah katakan bahwa wanita soleh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wanita, begitu hebatnya, begitu mulianya wanita. Poin
Di ayat lain pada Quran surah Al-Hujurat, Quran surah ke-49 pada ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nih, kita diciptakan bersuku-suku bangsa, berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Minang, ada yang suku Batak. Apa lagi, Bu? Banyak, Bu, ya. Tapi kita bukan untuk bermusuh-musuhan. Di sini Allah mengatakan kita bersaudara semuanya. Kita dalam satu keluarga semuanya. Tidaklah yang dikatakan keluarga itu adalah di rumah kita saja, yang ada hubungan darah dengan kita saja. Tetapi saudara seiman kita itu juga adalah keluarga bagi kita. Ini mungkin yang banyak tidak kita ketahui. Saudara seiman dengan kita adalah juga keluarga bagi kita, adalah juga nanti menjadi saudara seperjuangan kita dalam mengarungi dalam kehidupan ini. Juga mungkin itu akan menjadi teman tetangga kita di surga nanti. Dan seorang wanita soleha inilah ialah yang taat kepada Allah, yang ialah juga menyayangi saudara-saudaranya. Inilah wanita soleh, taat kepada Allah. Tidak hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita solehah juga cinta pada Nabi Muhammad SAW, meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana Rasulullah dalam keluarganya, bagaimana Rasulullah dalam mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang wanita yang ingin mendapatkan pernikahan solehah, ia harus taat kepada Allah, ia juga taat meneladani Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, ada satu lagi. Ketika wanita ini belum menikah, ia juga harus taat, patuh kepada kedua orang tuanya. Tapi orang tua yang seperti apa, Bu? Orang tua yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperintahkan kepadanya untuk melakukan kebaikan, nah, pergi sholat ke masjid, itu kita contoh, itu kita taati perintah dari orang tua. Tapi ketika orang tua kita melarang, jangan pergi ke masjid, nak, tidak harus kita contoh. Kan seharusnya para orang tua yang mengajarkan, mendidik anak-anaknya. Nah, ketika telah bersuami nih, Bu, ya, telah memiliki suami, setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, meneladani beliau, maka ketika kita taat kepada suami itu. Tapi suami yang seperti apa? Sama suami
menuruti perintah dari suami. Karena memang begitu yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Tapi ketika suaminya bilang, "Dek, kau boleh bicara nggak pakai jilbab, Dek?" Wah, ini nggak bisa. Allah memerintahkan kita untuk menutupi aurat. Rasulullah juga mengatakan kepada kita untuk menutupi aurat. Tapi ketika suami kita melarang, inilah yang tidak bisa kita ikuti. Kita taat kepada suami ketika suami taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada Quran surah An-Nisa ayat 34 tadi bahwa dikatakan wanita solehah ialah yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti juga taat kepada Rasulullah SAW. Dan juga tentunya kita taat juga kepada suami bagi wanita solehah itu. Suami yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua tadi dikatakan wanita solehah adalah yang taat kepada Allah dan juga memelihara dirinya. Tidak cukup kita taat kepada Allah saja, tidak cukup kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi kita juga harus buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita taat kepada Allah, tapi kita juga aku beriman kepada Allah. Aku sholat, tapi sholatnya tidak berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Menggunjing ia juga, membicarakan orang ia juga, sholat ia juga, bicarakan orang ia juga. Tak berbuah sholat. Yang kedua ialah wanita solehah ialah yang menjaga diri. Yang pertama ia menjaga dirinya sendiri. Seperti apa ia menjaga dirinya? Wanita solehah menjaga dirinya dengan menutupi auratnya. Yang kedua, kita katakan menutupi auratnya, bukan membungkus auratnya. Ini beda. Allah perintahkan di dalam Quran surah An-Nur, Quran surah 24 ayat 31, itu wanita menutupi auratnya, menjulurkan jilbabnya sampai ke dada. Diperjelas oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya ketika itu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah beliau dengan pakaian terbuka. Lantas Rasulullah SAW berpaling darinya. Bertanya, kenapa ya Rasulullah? Tidak, Rasulullah menjawab, tidaklah pantas seorang wanita menampakkan anggota tubuhnya selain ini dan ini. Rasulullah menunjuk wajah dan telapak tangan. Alhamdulillah, ya ibu-ibu, saudari-saudari telah menutupi auratnya dengan baik. Berarti yang Rasulullah katakan tadi apa Bu? Yang tak boleh tampak wajah dan telapak tangan. Berarti selebih dari itu, selain dari itu harus kita tutupi. Tapi sering kita lihat saat ini ada orang yang menutupi auratnya, tapi dia mengatakan menutupi auratnya, tapi sesungguhnya dia tidak menutupi auratnya. Kenapa Bu? Lengkung tubuhnya masih nampak, bajunya longgar, transparan. Padahal inilah mulianya wanita Bu, istimewanya wanita Bu. Ketika ia menutupi auratnya dengan sempurna, ia menutupi auratnya dengan baik, di sanalah nampak keistimewaan dari wanita tersebut. Kalau kita contohkan ini, kalau kita beli kue ada yang di dalam etalase dan ada yang di pinggir jalan. Ibu-ibu mau yang mana? Di dalam etalase Bu. Kenapa Bu? Tertutup, terjamin kesehatannya, terjamin kebersihannya. Kalau ada di pinggir jalan mungkin sudah kena debu,
ketika lewat di depan laki-laki jadi yang nakal yang suka godain, apa dia bilang oleh laki-laki tersebut? Assalamualaikum. Ya boleh. Assalamualaikum, kita didoakan. Tapi ketika kita tidak menutupi aurat, pakai baju yang kurang bahan, pakai baju yang kurang baik, jahitannya tidak sempurna, apa yang dikatakan oleh laki-laki itu? Sweet, cewek, kemarin apa lu? Bener Pak, kita Pak. Kayak gitu, direndahkan kita. Padahal Rasulullah sudah mengangkat derajat kita. Di dalam Al-Quran Allah sudah adakan, terdapat Quran surah An-Nisa, surah keempat yang artinya adalah wanita. Begitu mulia wanita, begitu utama wanita. Tetapi banyak dari kita yang tidak sadar, tidak yakin dengan perintah Allah. Allah berikan perintah untuk menutupi aurat, pasti ada kebaikan di dalamnya. Pasti akan mengajak atau menuntun kita untuk masuk surga Allah nanti. Tapi banyak kita yang tidak yakin sehingga kita masih setengah-setengah menutupi auratnya. Yang kedua tadi kita memelihara diri. Yang pertama kita taat kepada Allah. Dan kita taat, kita menutupi aurat ini adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjaga, memelihara diri kita dalam menutupi aurat kita, maka yang selanjutnya adalah keluarga kita. Kita pelihara keluarga kita, kita jaga keluarga kita dari api neraka. Inilah menjadi tugas dari wanita solehah, menjadi tugas dari seorang ibu, menjadi tugas dari seorang istri, menjaga senantiasa keluarganya dari api neraka. Contohnya seperti apa, Bu? Ketika suami kita lalai, ketika suami kita terlupa, ya banyak mungkin bapak-bapak kita di sini seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi bahwa mayoritas penghasilan adalah dari berkebun misalnya. Ketika bapak-bapak mungkin terlupa dalam menakar timbangannya, Bu, kita harus jujur nih Pak ya, harus jujur nih Bu. Ada yang mungkin mengurangi timbangannya. Tugas seorang ibu mengingatkan, Bang, jangan dicurangi timbangannya Bang, jangan dikurangi Bang, nanti Allah marah kepada kita, nanti Allah tak lagi kasih rezeki kepada kita, nanti Allah sempitkan rezeki kita karena kita mencurangi orang lain. Ini tugas seorang istri, mengingatkan suaminya ketika salah, ketika suaminya tidak semangat kerja, disemangati oleh istrinya, Bang pergilah kerja Bang, ya begitu Bu, semangatlah kerja Bang, tak dapat rezeki kita hari ini Bang kalau kita tidak berusaha. Bahkan istri yang soleh itu, istri yang taat itu, ketika suaminya pergi pulang dari kerja, ia sambut suaminya dengan senyum yang hangat, senyum penuh cinta. Iya Bu, sering kayak gitu Bu? Insya Allah. Tak tanya bapak-bapak, kalau pulang kerja disambut dengan senyum penuh cinta, apalagi disebutkan teh hangat, kopi hangat, senang Pak? Senang Bu, senang bapak-bapak. Inilah kita taat kepada Allah tadi, kita taat pada suami. Inilah tugas kita yang mengaku, yang ingin menjadi wanita solehah. Kita melayani suami kita dengan baik. Begitu juga Rasulullah contohkan kepada kita bagaimana istri beliau melayani dan bagaimana juga beliau menyayangi istrinya. Tidak hanya itu, ada tugas yang lebih berat lagi bagi seorang istri, bagi seorang ibu, apa itu? Dan sabda Rasulullah
3 kali Bu, 3 kali Rasul katakan hormati ibumu terlebih dahulu, baru ayahmu. Bukan ayah tidak dihormati, dihormati. Tetapi kenapa ibu terlebih dahulu? Karena ibu inilah ya yang mengandung, ya Bu ya. 9 bulan berat Bu, berat. Ya yang mengandung, yang melahirkan, ketika melahirkan itu taruhannya nyawa Bu ya. Bisa jadi nanti dia menyusui, merawat, bahkan juga mendidik anak-anak itu lebih dekat pada ibunya. Inilah tugas seorang ibu, mendidik anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sehingga anak-anaknya benar-benar menjadi anak yang bermanfaat. Anak-anaknya nanti bisa mendoakan kita ketika kita telah mati. Itu amal jariah bagi kita. Di sanalah letak keutamaan wanita tersebut, istimewanya wanita tersebut ketika ia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga taat kepada suami yang taat kepada Allah dan Rasulullah, yang menutupi auratnya, yang menjaga keluarganya dari api neraka, ia senantiasa mengingatkan suaminya, ia senantiasa menyemangati suaminya, melayani suaminya, mendidik anak-anaknya dengan baik. Tidak hanya itu, seorang wanita solehah yang juga memelihara lingkungannya, yang juga memelihara hubungannya dengan sesama, dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya, senantiasa bersilaturahim, senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita di nanti orang akan senantiasa merasa kurang tanpa kita. Kenapa? Kenapa kita tidak seperti ini? Karena kita senantiasa melaksanakan aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan karena Allah. Ya Allah, aku ingin pergi wirid, ingin bersilaturahim, ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, ingin menguatkan ukhuwah, ya seperti dikatakan Ibu Ketua wirid tadi, untuk menguatkan ukhuwah, bukan saling menghancurkan ukhuwah. Inilah Bu, wanita solehah. Kita mau seperti ini Bu. Insya Allah, kalau kita benar-benar menjadi wanita yang solehah, kita akan memasuki surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Mau masuk surga Bu? Mau masuk surga Bu? Mau masuk surga. Kalau memang kita mau masuk surga, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa taat kepada Allah, kita senantiasa meneladani Rasulullah, kita taat juga kepada suami yang taat kepada Allah. Kita menjadi orang yang menutupi, kita menjadi wanita yang menutupi aurat kita. Kita mendidik anak-anak kita, dan kita juga bermanfaat untuk orang lain. Inilah, semoga kita menjadi orang-orang yang nantinya menjadi penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Semoga rumah kita di surga bertetangga ya Bu, karena kita hari ini menjalin silaturahim, karena hari ini kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan kita datang ke sini untuk menggapai ilmu, untuk bersilaturahim. Semoga berkah, dan yang kita bawa pulang nanti adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya akan disampaikan atau ditambahkan oleh Ustazah Mismiati nantinya bagaimana sebenarnya peranan dari orang tua terhadap anak-anaknya dalam mendidik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terdapat banyak kesalahan karena memang sungguh kami tidak sempurna. Yang sempurna itu Allah. Manusia tak ada yang sempurna, banyak salahnya, banyak
Demikian dari kami. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Desa Ngirit Barat, kepada Ibu Ketua Ngirit Mata, kepada Ibu-ibu jemaah masjid Al-Azhar, pada kesempatan hari ini kami juga dari lembaga dakwah lembaga Jumainah mendapat judul peranan orang tua mendidik dalam mendidik anak-anaknya dalam Islam. Sebelum kita mulai, saya bertanya sama ibu, apa kabar hari ini ibu-ibu, bapak-bapak? Mau dengar sapa salam dari wajah istiqomahnya? Mari kita sapa dan salam dulu. Kalau ditanya nanti seperti ini jawabannya. Apa kabar hari ini bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini ibu-ibu, bapak-bapak? Terima kasih. Baiklah ibu-ibu, kita berdiskusi sebentar ya Bu ya. Mungkin ibunya lagi capek ibu ya. Semoga nanti dicatat sebagai kebaikan di mizan kelak ibu-ibu. Peranan orang tua sangat penting bagi kehidupan anak-anaknya, mulai dari dalam kandungan sampai dia kembali ke alam bapa. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan, bukan di sini kami memberi bagi pemerintah, tetapi kita sama-sama bertawassul bil haq wa tawassul bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Anak merupakan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana harus kita rawat, kita jaga, kita didik supaya dia kelak bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Pada saat ini kita lihat perkembangan yang mengejutkan, baik di media cetak maupun di media elektronik seperti TV, di mana setiap hari, setiap saat menampilkan kekerasan. Tentunya jiwa anak kita juga menjadi keras. Apa yang terjadi dan apa yang kita lihat adalah tawuran remaja, kebut-kebutan, kebut-kebutan. Nah, ironisnya bukan anak remaja laki-laki aja yang ikut dalam kebut-kebutan tersebut, anak perempuan juga ada. Ketika dia dipanggil ke rumah orang tuanya untuk bertanggungjawabkan, orang tuanya tidak tahu siapa yang disalahkan. Ada lagi seseorang remaja
mengajar anak-anak kita. Terus lagi, banyak lagi contoh-contoh yang kita dapat dari media atau orang-orang dan lingkungan kita saat ini. Suatu saat kita lihat seorang ayah duduk di kursi kesakitan, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan kita lihat berlomba-lomba seorang ayah diadili, mestinya berlomba-lomba untuk kebaikan, fastabiqul khairat. Tapi apa nyatanya? Berdalih untuk kebahagiaan anaknya, berdalih untuk kebahagiaan keluarganya, tapi malah menghancurkan keluarganya. Fenomena inilah yang kita lihat, tidak jauh-jauh. Lingkungan kita sendiri bisa kita lihat. Bagaimana anak-anak terlantar di jalanan tanpa ada orang tuanya, bayi mungil dibuang di jalanan. Terus ada lagi membunuh anaknya secara bersama karena faktor ekonomi. Apa yang dilakukan? Seorang ibu rela karena tekanan ekonomi membunuh anaknya bersama-sama. Padahal Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Jika kau bertakwa kepadaku, akan mencari jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kau bertakwa, maka aku kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Itu kata Allah. Tapi apa yang kurang dari mereka? Kurang iman. Kasih hadiah. Ya, kalau dapat menjawab, kasih hadiah. Ibu dulu, semangat ya. Kata ibu tadi kurang iman. Seorang ibu karena tekanan ekonomi, ketinggalan suami, dia rela mengorbankan anaknya. Padahal anak itu adalah masa depan darinya. Karena putus asa. Ya, kenapa kurang iman? Terpaksa. Ya, benar. Sampai ini udah dekat sini dikasih. Iya, jauh dari Al-Quran. Allah yang menuntut kita. Al-Quranlah pedoman kita. Di sana kita dapatkan semuanya. Dari pelajaran kita tadi, kita dapat merasakan betapa pentingnya pendidikan anak. Bagaimana saat anak itu dalam kandungan, dia kita pelihara, terus dia jadi kanak-kanak. Nah, itulah keadaan yang sekarang ini. Saya kisahkan seorang orang tua yang duduk di persangkutan, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya adalah sekarang lagi tren lomba-lomba masuk hutan, yaitu korupsi. Dia tidak tahu dampak dari apa yang dilakukannya. Mereka bertanggungjawabkan. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah dipertanggungjawabkan. Setelah dia duduk di kursi persakitan, apa yang terjadi pada keluarganya? Istrinya kabur meninggalkan. Apakah istri solehah? Tentu tidak. Anak-anaknya malu. Karena apa?
hancur semuanya. Terus pergi ke lapangan, mabuk-mabukan, lain, rata. Jadi apa yang terjadi? Hancur semuanya. Kalau anak perempuan, aborsi. Inilah pentingnya peran orang tua di saat anak-anaknya belajar. Apa kata Allah? Ayat sabun sana ayat berkasih. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Dan dia harus masuk ke penjara dan kembali ke masyarakat untuk baik kembali. Begitu juga nanti dia dihisap lalu baru dimasukkan ke surga. Itulah fenomena yang terjadi. Ada satu lagi sebuah kisah nyata yang saya alami. Ibu-ibu mungkin mengetuk hati suatu kejadian. Pada suatu saat anak bayi ditemukan di dalam hutan. Bayi itu masih ada plasentanya. Ternyata bayi itu masih hidup. Sudah berbulan-bulan dibunuh. Tapi Allah Maha Kuasa, bayi itu hidup. Allah menunjukkan betapa kejamnya orang tuanya. Coba ibu bayangkan, harimau aja tidak mau merekam anaknya, membuang anak. Tapi manusia begitu kejam, ditemui dengan seseorang. Anak itu dibawa ke pos terdekat, lalu dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Darah putihnya habis. Tapi alhamdulillah masih hidup. Dan saat ini masih hidup. Bukti kejaman orang tuanya kelak akan ditunjukkan. Ibu mau tahu berapa usianya sekarang? Sudah 11 tahun. Betapa kejamnya orang tua seperti itu. Itu bisa kemungkinan karena pengaruh dari narkoba, aborsi. Ini sudah lahir. Betapa kejamnya. Dari hal-hal yang kita lihat tadi, maka betapa pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anaknya. Ibu-ibu, takbir, takbir. Semangat ya ibu-ibu ya, sore hari ini. Alhamdulillah, peristiwa yang menyedihkan tadi kita jadikan suatu perubahan di dalam hati kita. Apa nama perubahannya? Konversi hati. Ya bu ya, apa dimaksud dengan konversi hati? Yaitu suatu perubahan. Apabila kita melihat suatu kejelekan, maka akan kita ubah menjadi sebuah kebaikan. Dari yang tadi telah kita bicarakan masalah fenomena ini, maka pemerintah kita mengeluarkan suatu statement atau program. Apa ibu-ibu namanya programnya? Revolusi mental. Kenapa dikeluarkan revolusi mental? Karena mental orang bangsa kita ini sudah dirambang, sudah tidak. Karena itu dirubah dari yang jelek akan menjadi baik. Begitu juga dengan forum remaja masjid Al-Madinah. Mereka tak kalah. Mereka mengeluarkan go to school, go to campus, training motivasi yang diadakan di SMP dan terakhir didikan sungguh. Untuk apa? Mendidik anak-anak usia dini, mendidik remaja sampai tingkat universitas, mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia kedewasaannya. Marilah kita dukung program-program
dalam kandungan bayi tersebut sudah mendapatkan pelajaran. Itulah yang diajarkan di dalam Islam. Tahap-tahap pendidikan. Fase umur dari manusia ini ada 9 fase. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah 3 fase. Dalam kandungan, balita, remaja, menuju dewasa. Ini hal-hal yang penting cara kita mendidik. Di dalam kandungan, pertama kali kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Kapan anak ini bisa mendengarkan bacaan Al-Qurannya orang tuanya? Ketika bayi berusia 8 minggu. Ketika mendengar bacaan Al-Quran, bayi bereaksi. Dia tahu ibunya baca Al-Quran. Apa gunanya? Kalau ingin anaknya hafal Al-Quran, rajinlah saat hamil membaca Al-Quran. Ada yang hamil? Kalau ada yang hamil, ada hadiah. Kalau ada yang lagi di sini, kayaknya cuma ada 2 lagi. Untuk ibu-ibu yang hamil, ada yang ada 2 lagi. Silakan ibu-ibu. Jangan malu-malu ibu. Ayo ibu-ibu. Ada apa? Ayo ibu-ibu maju ke depan, jangan hamil. Ada 1 lagi. Ibu-ibu mau tahu isinya, makanya saya kasih yang hamil. Itu adalah murotal Al-Quran. Berarti ibu bisa mendengarkan. Jadi ibu jangan banyak nonton. Nanti nonton TV nangis, anaknya betul lahir nangis terus. Kenapa aku nangis sedih terus ya? Rupanya nonton sinetron yang sedih-sedih. Benar ibu? Bacalah Al-Quran agar nanti kelak anak itu bisa menjadi anak yang soleh. Yang kedua, kita banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka zurriyatan innaka samiul du'a. Ya Allah, berikanlah aku anak yang baik. Sungguhnya Engkau mendengar doa. Itu doa Nabi Zakaria. Kita ketika mendapatkan anak namanya Yahya. Doa itulah yang dipanjatkan sesering mungkin. Terus apalagi yang kita ajarkan kepada anak-anak? Perilaku. Ibu-ibu yang hamil tolong masuk. Tidak usah malu, masih ada bapaknya bukan? Betapa pentingnya saat hamil ibu-ibu mendidik anak ibu dalam kandungan, kelak akan menjadi seorang yang berbakti pada orang tuanya. Perilaku ibu sedang mengandung atau hamil sangat penting. Apa yang dilakukan ibu-ibu punya peranan di dalam jiwa anak-anak. Tentu tak kalah pentingnya seorang ayah. Karena anak di usia 8 minggu sudah mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Dimohon kepada bapak dan ibu jangan sering bertengkar. Gara-gara ngidam bertengkar. Benar ibu-ibu? Cari mangga malam-malam. Padahal tidak kelihatan dan mangganya punya orang lain lagi. Jadi perilaku orang tua menentukan juga saat anak akan melahirkan. Saat kita juga
begitu dengan azan berlari pulang setan. Betapa pentingnya anak itu lahir ke dunia, dan si ibu telah siap menjadi ibu. Di pundak seorang ibu, apa yang dikatakan kepada anda dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah yang hak bergauli dengan baik setelah ibu? Ya ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru ayahmu. Seperti yang sudah dijelaskan dari Nabi, kenapa ibu? Karena dia mengandung. Kenapa ibu? Ketika dia melahirkan. Ibu kenapa lagi? Ibu yang manusia. Siang malam tak lelah dan pabrik. Seorang ayah mencari nafkah. Apa kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 9? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebagai yang dijelaskan dari ini. Maka seorang suami berhak menjaga keluarganya dari api neraka. Karena apa? Neraka itu bahan bakarnya dari batu dan manusia. Kenapa dikatakan batu? Itu berhala-berhala. Jawab sebelum Nabi dan sesudah Nabi. Itulah yang jadi bahan bakarnya. Apa kita mau kelak anak kita tidak berbakti kepada orang tuanya? Seorang ayah memberikan nafkah yang halal kepada anak-anaknya. Jangan sekali-sekali memberikan tidak halal kepada anak-anak. Baik cara mendapatkannya, baik usahanya. Karena apa? Dikhawatirkan itu susah mendidiknya. Kenapa anakku dinakalkan ini? Kenapa anakku bandel? Dia tidak tahu. Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kenapa? Itulah ibu-ibu, berapa pentingnya saat pendidikan anak. Yang sebagai contoh dalam Al-Quran dijelaskan surat Luqman. Luqman adalah keluarga yang hamba Allah yang saleh, yang mengajar anak-anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah, jangan kamu berbuat syirik. Kenyataannya apa yang terjadi? Ketika anak itu lahir, apa yang kita berikan kepada anak kita? Ibu kita udah pernah lihat sebuah gelang warna putih melingkar di jari anak-anak.
istirahat di tahun 9 Makanya dari itu bapak-bapak punya anak-anak laki-laki perempuan, pisahkanlah hidupnya agar kita tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika anak-anak berangkat setelah remaja, pengawasannya lebih ketat lagi. Karena apa? Masa remaja ini sulit kita mengontrol anak-anak kita. Emosinya kadang meledak-ledak. Satu kita tanya, 10 dijawab. Benar Ibu? Iya, benar. Yang paling penting buat saya adalah masa remaja ini menjelang dewasa. Disinilah kita membina anak-anak kita, mengontrol kita saat berada di rumah, kapan dia keluar rumah, dengan siapa dia keluar rumah, kemana dia kita tahu. Jam segini dah ada di rumah, jam segini kamu harus sholat, jam segini kamu harus belajar, jam segini kamu harus mengaji. Kalau kita sudah mendidik anak kita dengan benar, atau dia juga belum dapat hidayah, kita tidak usah bersedih hati. Apa kata Allah? Anak-anak boleh kita miliki, tapi jiwanya milik Allah, rohnya milik Allah. Karena dialah yang pemberi hidayah. Jangan kita paksakan anak kita. Suatu saat kita ditanya di akhir-akhir nanti, apakah kamu sudah mendidik anakmu dengan benar? Sudah. Lepas tanggung jawab kita. Jangan sampai kita melangkah ke surga, kaki kita ditarik sama anak-anak. Ayah ibu tak pernah mengajarkan sholat. Ayah ibu sibuk, bapaknya sibuk, ibu pergi arisan tak pernah mengajarkan. Ayah pergi mencari nafkah, pergi pagi, pulang malam, bahkan sampai pagi. Itu yang ditanyakan nanti. Setiap pemimpin akan ditanya ya pemimpinnya. Apakah kita siap? Kalau kita tidak mengajarkan anak-anaknya, anak-anak kita, dan nanti pada akhirnya dan dewasa kelak menjadi anak-anak yang soleh. Ketika tiada kita di dunia ini, hanya 3 yang kita bawa: anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah yang kita lakukan. Anak yang soleh, bukan harta kita. Harta kita akan bawa binasa kepada kita. Jadi persiapkanlah anak-anak kita dari nanti mulai dalam kandungan sampai dewasa anak. Pada kesempatan ini saya mengatakan, saya bukanlah yang terbaik untuk mendidik anak-anak saya, bukan contoh yang terbaik untuk mendidik anak saya, tapi saya berusaha mendidik anak-anak saya apa yang terbaik. Begitu juga ibu-ibu. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.